Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abia Faris Mesali dengan RRP 50202110004 dari Departemen Teknik Kelautan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar teori yang dipakai dalam percobaan bandul matematis dan bandul fisis. Dasar teori yang pertama adalah mengenai getaran. Getaran atau osilasi merupakan gerakan bolak-balik yang terjadi pada interval waktu yang sama. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya senar gitar yang dipetik, ataupun ayunan pada jam pendulum. Teori getaran mempelajari mengenai gerakan osilasi dan gaya di dalamnya. Getaran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu getaran paksa dan getaran bebas. Getaran paksa terjadi saat suatu sistem memiliki getaran yang berkelanjutan yang disebabkan oleh adanya gaya luar atau gaya gangguan. Getaran dapat dibagi lagi sesuai dengan sistemnya. Apabila dalam suatu sistem terdapat peredaman, maka disebut dengan getaran atau osilasi yang teredam. Osilasi yang teredam memiliki amplitudo yang tetap atau tidak berubah sehingga getaran tidak akan pernah berhenti. Di sisi lain, apabila pada suatu sistem peredamannya sama dengan nol atau dapat diabaikan, maka disebut dengan getaran atau osilasi tanpa peredam. Osilasi tanpa peredam memiliki amplitudo yang berkurang seiring dengan berjalannya waktu mulai dari awal getaran sampai dengan berhentinya getaran. Jenis-jenis getaran lainnya diantaranya osilasi benda tegar, getaran translasi, getaran lentur, getaran torsional, ataupun gabungan dari getaran lentur dan torsional. Contoh dari getaran misalnya apabila sebuah bandul digantungkan pada keseimbangannya dan diberi simpangan sebesar amplitudo dan dilepaskan, maka akan bergerak dari titik simpangan ke titik keseimbangan, lalu ke titik yang berlawanan dengan simpangan, kembali ke titik keseimbangan, dan kembali ke titik awal. Gerakan tersebut disebut dengan satu kali getaran. Lanjut kepada dasar teori yang kedua, yaitu mengenai hukum Newton 1. Pada hukum Newton 1 dinyatakan bahwa percepatan yang berlaku pada benda sama dengan nol, karena kecepatannya konstan atau tidak bisa berubah. Akibat total gaya yang berlaku sama dengan nol, hukum Newton 1 dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan nol, di mana sigma F adalah total gaya yang bekerja pada benda. Ketiga adalah hukum Newton 2. Pada hukum Newton 2 dinyatakan bahwa total gaya pada benda bergerak adalah hasil kali dari massa benda dan percepatannya, sehingga total gayanya tidak sama dengan nol. Total gaya yang dimaksudkan adalah gaya yang berlaku hanya pada benda tersebut dan tidak termasuk pada benda lain. Hukum Newton 2 dapat dinyatakan secara matematis dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah total gaya pada benda, M adalah massa benda, dan A adalah percepatannya. Dasar teori yang keempat adalah percepatan gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang bermassa di bumi atau di dunia. Gravitasi merupakan interaksi paling lemah di antara interaksi dasar lainnya. Hukum gravitasi dinyatakan oleh Newton pada tahun 1687 yang berbunyi, setiap partikel materi dunia menarik partikel lainnya dengan gaya yang proporsional terhadap produk dari massa partikel-partikel terlibat dan berbanding terbalik terhadap kuadrat dari jarak antara partikelnya. Secara matematis dituliskan dengan Fg sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana Fg adalah gaya gravitasi, G adalah konstanta gravitasi, M1 adalah massa partikel 1, M2 adalah massa partikel lainnya, dan R adalah jarak antara kedua partikel. Percepatan gravitasi di bumi secara umum dinyatakan sebesar 9,8 meter per second kuadrat, atau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Lanjut kepada
Dasar teori yang kelima yaitu bandul matematis. Bandul matematis merupakan sebuah partikel bermassa M yang dihubungkan pada batang kaku tidak bermassa atau suatu benang yang panjangnya L ke alas dengan menggunakan sambungan pin yang dapat berosilasi dan berputar pada bidang. Dasar teori yang terakhir adalah bandul fisis. Bandul fisis terjadi apabila suatu benda digantungkan berosilasi sekitar sumbu tetap yang tidak melalui pusat massanya dan benda tidak dapat didekati sebagai titik massanya. Itulah dasar teori yang menjadi dasar dalam percobaan ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.